Pagi Shalom, kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Pada masa sekarang ini, jemaat Tuhan yang lain bergabung dalam streaming di pagi hari ini. Kita siapkan hati kita dalam persekutuan bersama dengan Tuhan pada kesempatan ini. Kita akan lakukan satu pujian di hadapan Tuhan. Rohmu yang hidup, pulihkan, penuhiku. Dan kita akan mengalir bersama dengan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus untuk mengalami dan menikmati kekuatan dan mujizatnya. Mari siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada pagi hari ini, melimpahkan rahmat dan kekuatan kuasa bagi kami pagi hari. Mari sama-sama lakukan pujian disertai doa di hadapan Tuhan. Dengan sikap hati kita di hadapan Tuhan, menghormati Dia Raja di atas segala raja. Lakukan pujian dengan katakan,
untuk kami, bagi jemaat Mujizat Raja, bagi pemirsa yang menyaksikan program ini. Kami berterima kasih padamu buat sehat, kuat, buat kasih Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh ada menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Layakkan dan sucikan setiap hati pikiran, kuduskan kami di hadapan Engkau Tuhan. Sejauh suara kami dijangkau, berkati bagi yang mendengarnya. Dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya kebaktian live streaming ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Sepakat kami ikat segala intervensi kuasa kegelapan, mengambil kesempatan keuntungan lewat apapun, lewat ibadah pagi ini kami patahkan, kami lumpuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami habiskan ibadah ini dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus Tuhan kami yang hebat dan luar biasa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh amat baik. Katakan kiri kanan Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik. Amin. Kita bersuka cita, kita memuliakan Tuhan dengan pujian datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Mari kita lakukan pujian ini dengan semangat, dengan kesungguhan hati, sehingga kita mengalami persekutuan yang berbeda di dalam Tuhan. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam
kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya, masih memuji Tuhan. Kita pujikan, bersyukurlah kepada Tuhan. Nah. Haleluya. Tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, ku memuji Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji saja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padang mensyukuri rahmat yang Kau beriku. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji Tuhan. Hanya kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padang mensyukuri. Haleluya, yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama serukan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Amin.
Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur bersukacita karena Tuhan boleh menolong kita dalam kita memuji dan memuliakan namanya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita lakukan satu pujian di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari buka hati saudara buat Tuhan. Lakukan pujian ini dengan penuh kerinduan untuk jemahan Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat dan luar biasa bagi hidup kami. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hati kita di hadapan Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Nyanyikan pujian sebagai doa di hadapan Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku, amin. Haleluya. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Mari kita dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami buka hati kami buat firman Allah yang pasti memberkati kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami buka hati kami untuk firman Tuhan, baik jemaat GPST Mujizat Raja Ambon yang mengikuti streaming ini, bahkan seluruh pemirsa yang menikmati streaming pada saat ini. Semua kami diberkati. Kami buka hati kami untuk firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom. Ya, kita bersyukur karena kita bisa jumpa lagi dalam ibadah streaming keluarga besar jemaat GPST Mujizat Raja Ambon. Nah, pagi hari ini saya akan bicara tentang hal yang sangat bisa terjadi kepada siapa saja, kepada setiap orang yang mengikut Tuhan, ya, dengan tema mengapa orang meninggalkan Tuhan. Kita akan lihat Matius pasal 15, Injil Matius pasal 15 ayat 8 dan ayat 9. Puji Tuhan. Injil Matius pasal 15 ayat 8 dan ayat 9. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini. Sorotan tema pagi hari ini, mengapa orang meninggalkan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
Kalau sudah menjumpai pasal dan ayat yang saya maksud, mari pegang Alkitab kita masing-masing dan kita akan deklarasikan pernyataan firman Allah yang penuh kuasa, sanggup menolong hidup saudara dan saya. Katakan bersama dengan saya percaya. Saya percaya Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah Yang sanggup menyelamatkan jiwa saya. yang sanggup menyelamatkan jiwa saya, Sanggup menyelamatkan keluarga saya. sanggup menyelamatkan keluarga saya, Sanggup menyembuhkan penyakit saya. sanggup menyembuhkan penyakit saya, Sanggup menolong hidup saya. sanggup menolong hidup saya, Sekalipun dalam masa yang sukar. sekalipun dalam masa yang Yang sukar. setuju katakan amin. Amin. Injil Matius pasal 15 ayat 8 ayat 9 kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Amin. Kata Yesus, yang bahagia adalah saudara dan saya yang melakukan firman Allah, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, tema khotbah saya pagi hari ini, mengapa orang meninggalkan Tuhan. Orang meninggalkan Tuhan, saya selalu berkata, bukan karena waktu dia ada dalam kesusahan. Orang meninggalkan Tuhan bukan waktu dia ada dalam keadaan yang terpuruk, saudara-saudara. Tetapi justru orang ketika ada dalam keterpurukan, orang mencari Tuhan. Ketika orang ada dalam kesusahan, orang mencari Tuhan. Kita lihat masa pandemi COVID-19 ini, semua orang pada mau cari Tuhan. Semua orang ada yang rindu sungguh-sungguh mau beribadah sama Tuhan. Ada yang berkata sama saya begini, pendeta, kalau kita ibadah di gereja tidak sama dengan streaming. Kalau kita ikut streaming itu sama seperti kita nonton TV, pendeta. Saya katakan ini tipikal orang yang tidak memahami dan mengerti kebenaran firman Allah dengan baik. Karena orang bisa saja mengalami Tuhan dengan kondisi yang berbeda-beda. Bukan hanya karena dia berkata, oh kalau streaming itu seperti orang nonton TV. Ada begitu banyak orang yang dijangkau lewat media. Ada banyak orang dengar Injil hanya lewat media. Tidak jumpa dengan pendeta, tidak ketemu dalam persekutuan ibadah karena kondisi dan keadaan tidak memungkinkan. Lihat di Aceh, banyak orang cari Yesus, banyak orang mengikuti Yesus, bukan karena pertemuan di tempat ibadah, tetapi lewat media, saudara-saudara. Zaman kita ini ada zaman media, di mana semua keadaan dapat cepat diakses, baik khotbah, baik renungan apapun, baik keadaan yang berkaitan dengan berita yang positif, bahkan berita yang negatif. Dalam hitungan detik, semua orang bisa mengakses lewat media. Jadi media pada hari-hari yang ada ini mempunyai peranan yang luar biasa. Tergantung kita mempergunakan media ini seperti apa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengapa orang meninggalkan Tuhan? Orang juga bisa meninggalkan Tuhan karena kondisi yang berkaitan dengan media. Media ini ya, kalau saudara kita perhatikan, ada banyak orang melakukan kejahatan lewat media. Orang menggunakan kecanggihan dengan melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita dalam bentuk apa saja, dalam bentuk keadaan yang bagaimanapun, entah bisa mengikuti dengan streaming pada pagi hari ini, melalui siaran langsung pada saat ini, ataupun nanti saudara mengikuti siaran tunda di FB dan sebagainya. Tetapi doa saya, semua kita baik keluarga besar Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, bahkan seluruh pemirsa yang mengikuti, yang menyaksikan program ini, semua kita diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai kata firman Allah ini diperuntukkan kepada kita, bahwa kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus dengan bibir kita, dengan mulut kita, padahal hati kita jauh daripada Tuhan.
Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita bukan hanya sekedar memuji Tuhan, tapi kita harus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita bukan sekedar memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai formalitas saja, tetapi benar-benar kita mengalami Tuhan dalam pujian kita, dalam penyembahan kita, dalam persekutuan ibadah secara streaming di pagi hari ini. Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, Jemaat GPST Mujizat Raja Ambon, saya berkata bahwa firman Tuhan ini ya dan amin, tidak pernah salah. Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hari-hari yang ada ini orang lebih cenderung melakukan kehendaknya sendiri, kehendak kemauan manusia, kehendak kemauan kata orang daripada apa kata Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengasihi Tuhan. Dari pertanyaan yang perlu kita jawab di pagi hari ini, dan kita akan share pada pagi hari ini, mengapa orang meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan pertanyaan, mengapa orang meninggalkan Tuhan? Apa alasan orang meninggalkan Tuhan? Jadi ini penting untuk kita paham, untuk kita mengerti. Kalau tidak, nanti kita bisa dikategorikan orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Sesungguhnya bagaimana? Apa alasannya orang meninggalkan Tuhan? Poin yang pertama saya jumpai di sini, alasan yang pertama orang meninggalkan Tuhan adalah karena hatinya jauh daripada Tuhan. Orang meninggalkan Tuhan bukan orang meninggalkan gereja. Orang meninggalkan Tuhan bukan orang meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, saudara-saudara. Dalam konteks ibadah secara formalitas. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang yang hatinya jauh daripada Tuhan. Di hatinya tidak ada hadirat Allah, di hatinya tidak ada persekutuan dengan Tuhan, di hatinya tidak ada kerinduan untuk mengalami Tuhan. Hatinya jauh daripada Tuhan. Hatinya tidak untuk Tuhan. Hatinya hanya untuk dunia ini. Hatinya hanya untuk keinginannya sendiri. Hatinya hanya untuk keluarganya sendiri. Hatinya hanya untuk anak-anaknya sendiri. Hatinya tidak untuk Tuhan. Pagi hari ini kita dikoreksi oleh firman Allah. Mengapa orang meninggalkan Tuhan? Apa alasannya? Poin yang pertama, karena hati jauh daripada Tuhan. Mari kita lihat hati kita, apakah hati kita jauh dari Tuhan? Apakah hati kita tidak bersekutu dengan Tuhan? Apakah hati kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tidak ada orang yang tahu hati kita. Hanya antara kita dengan Tuhan yang tahu hati kita. Ada pujian katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Jadi kita minta Tuhan selidiki hati kita. Apakah hati kita jauh daripada Tuhan atau hati kita mengasihi Tuhan? Apakah hati kita jauh daripada Tuhan atau hati kita cinta sama Tuhan? Apakah hati kita jauh sama Tuhan atau hati kita membutuhkan Tuhan? Kita akan lihat, saudara-saudara, ciri-ciri tanda orang yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ternyata ada tandanya, ada ciri-cirinya. Orang yang hatinya jauh daripada Tuhan. Orang yang hatinya jauh daripada Tuhan adalah orang yang tidak sungguh-sungguh, tidak pernah sungguh-sungguh. Ibadah tidak sungguh-sungguh, alasannya banyak, saudaraku. Alasannya banyak sekali. Tapi kalau main Facebook, main Instagram, apalagi ikut segala macam model yang ada di media TikTok. Selama apa yang kita buat itu menyenangkan hati Tuhan, selama apa yang kita kerjakan di media itu mengagungkan nama Tuhan, puji Tuhan. Ada tanda orang yang hatinya jauh daripada Tuhan. Yang pertama, tidak sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak menghargai Tuhan. Yang ketiga, tidak menghormati Tuhan. Yang berikut, hidup jahat di mata Tuhan.
Tanda orang yang hatinya jauh daripada Tuhan, senangnya dosa, tidak setia, tidak bertekun, tidak konsisten, tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi ini ciri-ciri atau tanda orang yang hatinya jauh daripada Tuhan. Mengapa orang meninggalkan Tuhan? Karena apa? Karena apa tadi? Hatinya jauh daripada Tuhan. Mari kita dekatkan diri kita dengan Tuhan dengan hati, saudara-saudara. Mari kita cari Tuhan dengan hati, bukan dengan bibir kita, dengan perkataan kita. Cari Tuhan dengan hati kita. Kalau kita cari Tuhan dengan hati kita, saudara, maka kita akan terus mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak terbatas kasih Tuhan mengalir lewat media bagi hidup saudara dan saya. Ada seorang hamba Tuhan, dia jumpa dengan saya dan dia berkata sama saya begini, Pak Pendeta, anak saya mengalami mujizat Tuhan ketika menyaksikan khotbah Bapak Pendeta di Maluka TV. Nah, waktu dia mendengar khotbah Bapak di Maluka TV, waktu diajak berdoa, dia mengikuti saran yang disampaikan. Dan ketika dia mengikuti khotbah Bapak di Maluka TV, dia mengalami kesembuhan sampai hari ini. Berarti saudara-saudara, orang bisa bersekutu dengan Tuhan bukan hanya karena media seperti nonton televisi, bukan. Tetapi hatinya dengan Tuhan. Kalau hati kita dengan Tuhan, maka kita akan mengalami mujizat walaupun lewat media. Haleluya, amin. Jadi lewat media kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Lewat media bisa terjadi penginjilan saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke. Dengan media kita bisa merangkul, menjangkau saudara-saudara kita yang ada dalam berbagai latar belakang agama yang berbeda. Mereka bisa jumpa dengan kuasa Tuhan ketika kita berkhotbah lewat media. Tapi kalau hanya sebatas gedung gereja, kita saudara-saudara tidak bisa menjangkau banyak orang. Tetapi lewat media kita punya kesempatan untuk membawa banyak orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tergantung muatan apa yang kita sampaikan, tergantung khotbah seperti apa yang kita sampaikan lewat media, yang melaluinya banyak orang terjangkau bagi Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Jawabannya sederhana, karena hatinya jauh daripada Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah hati kita. Izinkan Tuhan mengoreksi hati kita. Kalau hati kita jauh dari Tuhan selama ini, izinkan Tuhan menjamah kita. Izinkan Tuhan melawat setiap pribadi kita. Izinkan Tuhan melepaskan kita dari segala kefasikan, dari segala keinginan-keinginan daging, dari segala kuasa dosa, dari segala kuasa yang mengikat kehidupan kita sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Apa alasan orang meninggalkan Tuhan? Alasan orang meninggalkan Tuhan hanya sederhana, karena hatinya jauh daripada Tuhan. Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku. Lidah bibir mulut mereka bicara tentang aku, memuji aku, tapi hatinya jauh daripadaku. Kita lihat diri kita, apakah kita hanya sekedar memuji menyembah Tuhan, hati kita kepada Tuhan atau kepada yang lain? Tergantung kembali kepada pribadi kita masing-masing. Tuhan menolong kita, haleluya. Bagian yang kedua dari pertanyaan, mengapa orang meninggalkan Tuhan? Haleluya, mengapa orang meninggalkan Tuhan? Apa alasan orang meninggalkan Tuhan? Yang kedua, karena menolak ajaran Tuhan. Karena menolak ajakan Tuhan, menolak ajaran Tuhan. Nah, ayat yang ke-9 berkata apa? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah apa? Perintah manusia. Ajaran yang mereka dapatkan adalah dogma manusia. Ajaran yang mereka dapatkan adalah cerita manusia, bukan ceritanya Tuhan, bukan ajarannya Tuhan. Nah, bagian yang kedua, alasan yang kedua orang meninggalkan Tuhan karena menolak ajaran Tuhan. Tidak semua orang bisa terima ajaran Tuhan. Ada orang terima, ada orang tidak terima. Ada orang suka sama ajaran Tuhan, ada orang tidak suka. Berbagai alasan pasti bisa kita jumpai dari setiap latar belakang setiap manusia yang datang kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat alasan orang meninggalkan Tuhan karena apa? Menolak ajaran Tuhan. Kita akan lihat ciri-ciri, ya, ciri khas atau tanda orang
menolak ajaran Tuhan. Ini ciri-cirinya. Ya, diperhatikan di media. Tanda orang menolak ajaran Tuhan: hidup tidak benar, tidak hidup benar, hidup dosa, hidup jahat, fasik, tidak mau dibentuk, tidak mau diajar, bosan, menggerutu, tidak percaya. Ada banyak orang ikut Tuhan dengan banyak alasan yang fantastis. Ada orang tanya, kalau tanya kenapa tidak mau bergabung, tidak mau di online, ya karena kalau di online itu sama seperti kita nonton TV, tidak afdol, tidak bagus, saudara-saudara. Jadi ada orang punya pemikiran seperti itu. Tetapi saya mau bilang bahwa gereja mula-mula bukan gereja di gedung. Gereja mula-mula terjadi justru di rumah-rumah orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Tuhan akan bawa gereja dalam masa-masa di mana kita kembali kepada porsi firman Allah. Satu saat gedung gereja, satu saat gedung gereja walaupun mewah, walaupun bagus, walaupun mega church, satu saat, dengar baik-baik, satu saat umat Tuhan tidak membutuhkan gedung gereja. Sebab firman Allah bilang akan muncul masa sukar sulit, akan ada banyak virus, ada banyak wabah-wabah yang akan muncul. Kita tidak tahu setelah COVID-19 ada COVID apa lagi. Kita tidak tahu setelah COVID-19 ada wabah apa lagi. Tapi orang yang hidup menurut firman Allah akan tetap mendapat pertolongan mujizat daripada Tuhan, akan tetap mendapat perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita, saya mendorong kita, mari kita cinta Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita beribadah dengan kesempatan yang ada ini. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab pada akhirnya satu saat kita tidak punya kesempatan untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Di negara-negara yang latar belakangnya komunis, tidak ada orang bisa ibadah di gereja. Orang ibadah di dalam tanah, di ruang-ruang bawah tanah. Orang ibadah di di tempat-tempat yang jauh, di gunung-gunung, di bukit-bukit, di lembah-lembah. Tidak ada gedung gereja. Makanya rubah paradigma kita, saudara-saudara. Gedung bukan satu-satunya tempat kita bersekutu. Gedung gereja bukan satu-satunya kita bisa memuliakan Tuhan. Di mana saja kita bisa memuliakan Tuhan. Konsep berpikir di gedung orang memuliakan Tuhan, Yesus merubahnya. Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23-24, akan saat dan waktunya tiba, orang tidak lagi memuji menyembah Tuhan di Yerusalem, tetapi di mana saja orang akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Konsep Yesus berbeda. Tidak lagi dalam gedung gereja, tidak lagi di suatu tempat tertentu, tetapi di mana saja, di mana hati saudara dan saya koneksi dengan Tuhan, di situ Tuhan ada, di situ Tuhan jamah, di situ Tuhan berperkara, di situ Tuhan mengadakan mujizat bagi hidup saudara dan saya. Jemaat GPSD Mujizat Raja yang diberkati Tuhan, pemirsa yang menyaksikan ibadah streaming di pagi hari ini, doa saya supaya kita semua diberkati, ditolong oleh Tuhan, biar lewat media tetapi kita mengalami kuasa Tuhan, biar lewat media tapi kita mengalami mujizat Tuhan, biar lewat media tapi kita mengalami jamahan Tuhan, biar lewat media tapi kita mengalami perkara-perkara yang besar, lewat media kita mengalami kemenangan karena hati kita terkoneksi dengan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati, jadi dengar baik-baik dua perkara yang sudah saya sampaikan. Mengapa orang meninggalkan Tuhan? Yang pertama karena hatinya jauh daripada Tuhan. Yang kedua karena apa? Mereka menolak ajaran Tuhan. Selama kita buka hati buat firman Allah, di mana saja kita berada, Tuhan pasti menolong hidup kita. Kalau saat ini pergumulan saudara belum dijawab Tuhan, Tuhan sedang melihat hati saudara seperti apa, hati kita seperti apa. Karena jawaban Tuhan berkaitan dengan hati. Karena kalau hati ini benar, hati ini diisi oleh kebenaran firman Allah, hati ini diisi oleh kuasa Tuhan, ketika saudara dan saya diberkati secara jasmani, hati ini tidak jauh daripada Tuhan, hati ini tidak menolak Tuhan, hati ini saudara-saudara tidak syarat dengan perkara-perkara duniawi, tapi hati ini akan tetap terkoneksi dengan Bapa di sorga.
Biar firman Allah ini memberkati kita, biar kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dua perkara sederhana mengapa orang meninggalkan Tuhan. Yang pertama, karena apa? Hatinya jauh daripada Tuhan. Lalu yang kedua, karena mereka menolak ajaran Tuhan. Biar hati kita dekat dengan Tuhan, hati kita dalam persekutuan dengan Tuhan, dan kita menerima ajaran Tuhan, didikan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amin. Mari kita akan ada dalam doa, kita bersyukur buat firman Allah yang sudah datang memberkati kehidupan saudara dan saya pada saat ini. Haleluya. Kita ada di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena kami sudah diberkati. Keluarga besar Jemaat GPST Mujizat Raja Ambon semuanya dijamah, dilawat dan diberkati Tuhan. Pribadi lepas pribadi, pergumulan-pergumulan yang ada, jemaat yang menikmati ulang tahun pernikahan, pangkat kedudukan jabatan yang diberkati, pekerjaan masing-masing diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Bisnis apa saja yang dikerjakan yang tidak bertolak belakang dengan firman Allah, Tuhan ada di sana dan memberkati. Tuhan ada di sana dan mengadakan mujizat. Tuhan ada di sana untuk mengadakan kemenangan bagi setiap jemaat GPST Mujizat Raja Ambon. Semua kami diberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami bersyukur dan bawa kehidupan kami, doa kami kepada Tuhan. Bangsa kami, negara kami, presiden, wakil presiden, kabinet pemerintahan yang ada diberkati dengan semua keadaan, upaya, usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk terlepas dari bahaya COVID-19. Kami doakan Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan sehingga upaya usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota Ambon semuanya berhasil guna kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami doa diberkati masyarakat kota Ambon mendapat perlindungan Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan mendapat perlindungan Tuhan, para pemimpin kami, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, baik gubernur, wakil gubernur dengan seluruh staf masing-masing diberkati dan ditolong, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kami juga akan memberikan korban persembahan besar kecil diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Korban-korban sukarela, korban-korban yang lain yang tidak bertentangan dengan firman Allah, korban persekutuan, semua pribadi yang memberi diberkati oleh Tuhan sesuai janji firman Allah. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan lakukan satu pujian di hadapan Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Kita lakukan pujian ini dengan penuh kesungguhan sambil kita memberikan korban persembahan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Allah itu baik. Allah itu baik.
kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ada di dalam doa kita, berdoa mohon berkat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah melawat kami. Kami bersyukur karena pertolongan Tuhan tidak akan pernah habis bagi hidup kami selama kami menumpang di dunia yang sementara ini, bahkan dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Janji firman Tuhan ya dan amin. Kami bersyukur karena kami semua sudah mendapat pertolongan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Buka hati kita kepada Tuhan. Tadakan tangan kita layaknya kita meminta. Dan mari dengan iman kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan saya. Kemana saja kita pergi dan dimanapun kita berada, Dia menyinari kita dengan sinar kemuliaan-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Dia berkenan memperhadapkan wajah-Nya bagi saudara dan saya, dan memberkati kita dengan berkat sukacita dan damai sejahtera. Berkat ini hamba pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua diberkati hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.